Azab kali ini mengisahkan tentang hubungan antara Pasutri yang sangat berbeda sifatnya. Sinta sebagai istri yang soleha dan selalu mengingatkan jika suaminya salah. Sebaliknya si Tejo sebagai suami justru memiliki perilaku yang buruk dan tidak sadar diri. Azab apakah yang menimpa si Pak Tejo? Suatu ketika di dalam perjalanan pulang, si Sinta tidak ingin si Tejo selalu keluar malam dan mabuk. Namun si Tejo tidak terima. Alhasil si Tejo ngamuk-ngamuk di dalam mobil sambil nyetir. Dan hampir saja si Tejo menabrak pejalan kaki. Namun tidak lama kemudian remnya tiba-tiba blong dan mengakibatkan si Tejo kehilangan kendali. Alhasil mereka masuk ke jurang beserta mobilnya. Dan disusul mobil itu meledak terbakar. Astagfirullah. Warga yang mendengar ledakan tersebut sontak bergegas menghampirinya, dan para warga pun segera menolongnya. Tidak lama kemudian datang sang anak Reno, dan Reni mereka berteriak histeris melihat kondisi orang tuanya. Pak Ustadz dan para warga pun menenangkan mereka berdua. Tangisan pun tak terbendung. Dan tim SAR telah berhasil menolong si jenazah Ibu Mawar. Sontak anak dan para warga pun bergegas menghampirinya. Kedua anaknya pun menangis histeris, dan para warga pun terheran karena si jenazah Ibu Mawar berbau wangi dan tidak ada bercak luka sama sekali. Subhanallah. Namun di sisi lain, si jenazah Pak Tejo belum ditemukan. Pak Ustadz berseru berpencar untuk mencari si jenazah Pak Tejo tersebut. Setelah para warga bersusah payah mencari si jenazah si Tejo, akhirnya mereka menemukan jenazah tersebut dengan keadaan tersangkut di atas pohon, dengan bau yang sangat busuk. Sontak para warga pun syok melihat kejadian tersebut. Keesokan harinya saat hendak dimandikan, Pak Ustadz itu pun membuka kain penutup si jenah. Namun Pak Ustadz itu kaget melihat kondisi si jenazah Pak Tejo wajahnya yang gosong dan berbau busuk. Dan para warga terheran melihat kondisi tersebut. Di sisi lain, sang istri almarhum Ibu Mawar si jenazah tersebut tidak ada bercak luka sama sekali. Dan bahkan jenazah Ibu Mawar bersih dan berbau wangi. Padahal meninggalnya bebarengan. Sontak para warga pun berpikir kalau itu azab bagi Pak Tejo dan hidayah bagi almarhum Ibu Mawar. Namun para warga tidak ingin memakamkan si jenazah Tejo karena tidak tahan sama baunya. Dan hanya almarhum Ibu Mawar yang akan mereka bantu. Pak Ustadz pun melerai dan berkata bahwa memakamkan jenazah sesuai agama kita adalah sebagian iman dan kewajiban bagi seorang muslim. Dan Reno sebagai anak meminta maaf kepada para warga atas kesalahan si Pak Tejo semasa hidupnya. Mereka pun memandikannya sambil menutup hidung karena bau si jenazah Tejo. Di sisi lain, si jenazah Ibu Mawar berbau wangi, walaupun belum memakai sabun, karena semasa hidupnya sering berbuat amal. Subhanallah. Para jemaah terheran karena si jenazah Tejo tidak bisa bersih dan berbau busuk. Di sisi lain, si jemaah pria terheran bau harum dari si jenazah Ibu Mawar tersebut. Azab belum selesai saat jemaah hendak memakaikan kain kafan ke jenazah Tejo, tiba-tiba kain tersebut robek. Mereka pun berinisiatif mengganti kainnya. Namun malahan kain kafan tersebut menjadi hitam dan berbau busuk. Sontak para jemaah pun syok melihat itu. Para jemaah pun segera ke pemakaman. Namun mereka terheran keranda si jenazah Tejo itu terasa berat sekali. Di sisi lain, si jenazah Ibu Mawar terasa tidak ada beban. Mereka pun berhenti sejenak karena terasa kesakitan. Akhirnya Pak Ustadz pun berinisiatif untuk bertukar pemikul. Mereka pun terheran karena berat yang sangat berbeda. Tiba-tiba ada badai angin kencang melanda perjalanan. Namun angin itu cuma ada di wilayah keranda almarhum si Tejo. Namun tidak dengan keranda almarhum Ibu Mawar. Mereka pun terpontang-panting membawa keranda tersebut dan mengakibatkan keranda tersebut pun terpental ke danau. Para jemaah yang hendak mengambil keranda pun terheran karena si jenazah Tejo